Selamat siang Mbak Gita, perkenalkan saya Bayu Kurniawan. Terima kasih banyak sudah bersedia meluangkan waktu untuk proyek sejarah lisan kita kali ini. Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, kami ingin mendokumentasikan terkait perjuangan para CPNS di kala pandemi COVID-19. Bisa kita mulai? Selamat siang. Sebelumnya terima kasih atas undangannya. Saya merasa begitu terhormat ya menjadi bagian dari arsip sejarah lisan yang mengangkat tema tentang perjuangan menjadi abdi negara di masa pandemi COVID. Mungkin langsung kita mulai aja ya Mas ya. Baik, terima kasih Mbak. Baik, formasi apa yang Anda lamar saat itu, kemudian di mana, dan motivasi apa yang memilih Anda untuk melamar sebagai CPNS kala itu? Untuk formasi, kebetulan saya melamar di formasi arsiparis terampil karena bidang karena kebetulan saya itu lulusan D3 dengan bidang studi sistem informasi, dan saya itu melamar di lembaga non kementerian yaitu Badan Informasi Geospasial, tepatnya di Cibinong. Oke. Anda memutuskan untuk melanjutkan perjuangan CPNS di tahun 2019-2020 ya, Mbak? Ya. Di saat pandemi sedang parah, apa yang Anda yakin gitu bahwa untuk menjadi CPNS adalah tujuan yang paling utama dari diri Anda? Sebenarnya jika melihat dari bidang keilmuan yang saya tekuni sebelumnya, saya itu lulusan sistem informasi, di mana saya itu amat sangat buta terkait arsip. Namun sebenarnya ini menjadi apa ya, challenge gitu untuk saya, di mana saya harus belajar dimulai dari nol dengan keilmuan yang sebelumnya saya tidak tekuni gitu. Namun setelah saya pelajari sedikit demi sedikit gitu kan, arsip-arsip yang kita punya itu merupakan sejarah, mempunyai nilai guna, namun kita tuh nggak aware gitu kan terhadap arsip-arsip, apalagi arsipnya itu yang berbentuk kertas, yang bertumpuk-tumpuk gitu. Nah, sebuah motivasi saya, dengan keilmuan yang saya punya ini, mungkin saya berminat untuk menjadikan arsip-arsip tersebut menjadi arsip digital yang kita kelola malah bisa melalui handphone, bisa melalui PC ataupun laptop. Jadi kita tidak berkutat dengan arsip-arsip yang bertumpuk yang sebegitu banyaknya. Baik Mbak Gita, kita masuk ke inti ceritanya ya Mbak. Bisakah Anda gambarkan bagaimana rasanya Anda mempersiapkan diri untuk mempersiapkan seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang pada saat pandemi COVID-19 itu sendiri Mbak? Kebetulan saat SKD itu saya belum di masa pandemi ya Mas. Masih 2019 awal, di mana pandemi itu baru terdeteksi dan baru muncul di luar negeri gitu. Saya menjalani tes SKD seperti tes biasanya gitu, dimana saya juga mempelajari saya mempelajari soal-soal untuk SKD gitu. Bisa saya pergi ke toko buku untuk mencari-cari sumber. Nah, namun ketika saya melakukan tes SKB itu sudah di masa pandemi COVID. Jadi ketika saya SKD dan hasilnya diumumkan itu ada gap sekitar 4 atau 5 bulan gitu kan, karena pandemi sedang marak-maraknya dan pemerintah juga sedang menerapkan PPKM, di mana saya sudah tidak bisa pergi lagi tuh ke toko buku untuk hunting-hunting gitu kan, untuk saya mempelajari materi untuk SKB gitu kan. Akhirnya saya memutuskan untuk belajar secara daring. Saya mencari YouTube, channel YouTube. Saya mempelajari dari YouTube Andri, peraturan Andri gitu. Saya juga masuk ke channel Telegram, berdiskusi dengan calon yang mengambil formasi seperti saya gitu. Kami berdiskusi melalui Zoom,
ya mungkin seperti itulah Mas untuk cara saya beradaptasi untuk mengikuti tes SKDS. Oke, baik. Jadi ketika Anda pertama melamar CPNS itu di tahun 2019 itu berarti belum ada COVID ya, pada saat itu cuma masih di luar negeri gitu ya pada saat tes SKD. Tapi ketika SKB, COVID sudah merambah di Indonesia sehingga mungkin ada sedikit terpending mungkin ya Mbak, beberapa bulan menunggu lama. Nah, oke, itu mungkin yang tadi Anda sebutkan seperti belajar di YouTube, daring dan lain sebagainya, itu salah satu strategi Anda mungkin ya Mbak untuk belajar menghadapi SKB di masa Covid. Oke, bagaimana dari pihak keluarga dan orang-orang terdekat Anda Mbak? Apakah ada mungkin mendukung atau memberikan support atau seperti apa? Bisa dijelaskan? Kalau untuk keluarga dan orang-orang terdekat saya itu alhamdulillah ya, mereka itu full support saya dari saya mengikuti, mulai mencari-cari informasi, mengikuti tes administrasi, maupun saya ketika mengikuti tes SKD dan SKB itu keluarga full support untuk saya mengikuti. Baik, setelah Anda dinyatakan lulus, apakah perjuangan dan ketakutan itu telah hilang begitu saja? Ataukah ada jejak psikologi yang membekas di diri Anda saat proses seleksi di masa pandemi COVID itu, Mbak? Jujur untuk ketika saya mengikuti tes SKB di mana lonjakan penularannya itu sangat amat tinggi, di mana Panselnas juga ketika itu mewajibkan kami untuk melakukan swab test dan melampirkan surat keterangan bebas COVID-19. Kita dipaksa untuk memakai face shield, memakai masker, bahkan untuk 2 meter atau 3 meter sekali kita dipaksa untuk cuci tangan dan memakai hand sanitizer, sampai kita diminta untuk menunggu di ruangan steril sebelum masuk ke ruangan ujian. Mungkin itu agak berat juga ya Mas, karena kita itu kan tidak terbiasa memakai masker, memakai face shield, itu mungkin agak mengganggu sedikit pernafasan juga, agak pusing gitu kan. Kita harus berkonsentrasi mengerjakan tes itu, namun pandangan kita dihalangi face shield, itu lumayan agak mengganggu konsentrasi ya. Oke, baik. Namun itu menjadikan saya motivasi ketika saya lulus. Saya mengingat memori-memori itu, di mana perjuangan saya untuk menjadi sampai saat di titik saat ini adalah perjuangan yang amat sangat, yang tidak mudah gitu, amat sangat susah gitu kan. Mungkin ketakutan itu berganti ya Mas menjadi kekuatan saya untuk lebih adaptif ketika saya sudah menjadi PNS sekarang ini, dimana saya harus dituntut gitu untuk menyesuaikan apapun kondisinya. Kami dari pemerintah harus menjadi garda terdepan untuk melindungi rakyat dan menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk mengelola apapun gitu kan dari untuk rakyat. Luar biasa sekali Mbak Gita. Baik Mbak Gita, satu pertanyaan terakhir dari saya. Dari status keterimanya Anda sebagai PNS di saat pandemi COVID kala itu, apakah itu menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa ataupun mungkin menjadi beban bagi Anda kala itu, Mbak? Kalau tidak dipungkiri ya, saya saat mengucap syukur alhamdulillah gitu, saya bisa terima menjadi PNS gitu kan. Dan saya juga mencoba meneruskan untuk menjadi PNS yang lebih adaptif, yang menghilangkan stigma negatif dari PNS itu, yang gampang nih masuknya, bisa lewat orang dalam gitu kan, hanya bermodalkan uang bisa masuk menjadi pegawai negeri. Namun semua itu terbantahkan karena kami mengikuti tes saat itu murni, dan hasilnya pun dipantau oleh seluruh Indonesia. Kami mengikuti TPS-nya, mengikuti segala macam syarat dari Panselnas, bahkan ketika pandemi pun kami berangkat untuk mengikuti tes demi menghilangkan stigma negatif dari masyarakat yang memikirkan PNS itu bisa masuk melalui orang dalam dan melalui
uang tentu. Baik, ini penutup yang luar biasa Mbak Gita. Terima kasih yang sudah berbagi detail yang personal ini. Mungkin cerita Anda akan menjadi arsip penting bagi sejarah lisan ini. Terima kasih banyak Mbak Gita atas waktu dan mungkin diskusinya ini. Terima kasih.